itu aja mungkin penjelasan saya. Karena cuman karena emang apa? Karena penggunaan Voka ini cuman seperti yang tadi saya jelaskan nih. Seperti ini saya mengikutinya dari Modo, saya mengikutinya juga dari YT. Udah, itu aja. Mungkin ada yang mau bertanya? Oh iya Mas. Gimana Mas Rangga? Gini, Mas Arif, itu Ya, di bagian samping project kan ada plugin tuh bagian project. yang ya nah itu fungsinya buat apa ya? Nah, kalau untuk plugin ini saya kurang kurang itu ya Mas ya. Kurang kurang tahu juga ya. Jadi di modul juga tuh nggak dijelasin kayak ini kayak plugin buat apa, tax list ini buat apa. Saya juga kurang ngerti juga. Saya juga udah cari-cari juga ya di YouTube atau di Google itu nggak ada penjelasan juga untuk Voka. Mungkin karena Voka ini mungkin jarang ada yang tahu dan itu ya orang yang menggunakan juga sedikit. Makanya saya cuma tahunya itu cara cara untuk metadata sama risetnya. Sedangkan untuk kayak Mas Rangga nanyain untuk plugin ini saya mohon maaf nih kurang tahu gitu. Mas saya boleh ini nggak minta tolong dong yang XLS dicentang, saya pengen lihat yang XLS aja, yang doc Oh, sama doceknya nggak usah dicentang aja, XLS sama. yang DOC sama DOCX nggak usah dicentang, Oh, yang biar yang XLS aja. jadi jadi maksudnya Mas Rangga ini mau itu ya, mau nyari file yang untuk XLS itu ya? Ya sama sampingnya deh boleh XLS, Oke, berarti saya coba dulu ya search coba soalnya. aja dulu. Yang ada cuman XLSP ya. Oh, ini ada XLSX. XLS sama XLX. Mau ini Mas, mau dilihat, maksudnya itu mau dilihat metadata risetnya itu? Boleh. Oh, usernya jadi bertambah ya ini. Nah. Jadi kalau sebelumnya ini karena tadi sebelumnya itu cuman Edward Sono, Saud sama Fiona. Jadi yang ngebuat filenya ini nih, ibuatnya Markan dan ini. Nah, untuk foldersnya, nah tadi sebelumnya kan foldersnya tadi kan nggak ada kan Mas ya? Yang tiga yang paling atas tadi kan? Nah ini bakal nunjukin nih. Mungkin ini itu ya, website domainnya itu mungkin yang buat itu mungkin. Ini juga udah nunjukin printersnya juga. Nah, terus softwarenya tadi yang sebelumnya cuma satu, dia nunjukin lagi Microsoft 2007 sama Microsoft Office. Sedangkan untuk operation sistemnya masih sama Windows XP. Nah, itu sih itu yang menunjukkan metadata sumbernya itu metadata riset tadi sebelumnya dari file tersebut. Masih ada yang bertanya lagi? Atau Mas Rangga tadi udah cukup apa gimana Mas? Bentar, saya coba buka filenya dong, mau lihat tampilannya aja gimana file Oh, Excel. maksudnya di dalam filenya? Iya, coba aja lihat. Oh, bentar. Bisa. Nah, ini dia di dalam filenya. Jadi dia bakal tetap bisa nunjukin di dalam filenya kok Mas. Untuk ini kan saya ini Mas ya, mohon maaf ya kalau cuman bisa buka satu filenya Mas ya, soalnya biar kita bisa menghemat waktu juga. Gak apa-apa kan Mas? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, lanjut, biar itu Mas Robi juga mau tanya kan. Oh, oh ya Mas Robi mau bertanya apa ya? Mas bisa balik ke tools tadi? Oh ya Ah udah. ya, mau tanya Mas, itu kan yang terdetek itu kan kayak metadatanya kayak Word-nya,
terus Excel-nya gitu. Semisal kalau semisal ya Word itu atau apalah PPT yang disembunyikan, entah disembunyikan pakai apa di balik suatu file itu bakalan kedetek apa enggak ya kira-kira? Kedeteknya sebagai file yang menyembunyikan atau kedeteknya si metadatanya itu? Bisa diulangin lagi nggak Mas? Maksudnya penjelasannya apa pertanyaannya? Gini Mas, itu kan yang ditampilin, ini contoh ya misal ya, nyari metadatanya tuh berupa file Excel. Iya. Nah, kita nyarinya Excel ketemu 8. Nah, ada 2 file lagi Excel tapi disembunyiin di balik file entah itu file WinRAR atau ya pokoknya terenkripsi lah. Misalnya itu kalau di dalam toolsnya itu bakalan kedetek si filenya atau si WinRAR-nya itu, Mas. Oh, jadi maksudnya itu kayak file di dalam file gitu ya? Iya. Itu yang bakalan kedetek duluan tuh mananya dulu? Yang kedetek duluan tuh dia pasti XLS-nya duluan. Dia Oh, kedetek duluan. Soalnya karena ini kan dia kan bukan itu ya, bukan ngedetek file apa? File tersembunyi kan dia ini kan cuma ngedetek metadata doang dia ini. Itu. Jadi kalau untuk ngedetek file di dalam file di dalam file mungkin nggak bisa. Jadi dia cuma bisa ngedetek file luarnya gitu. Kalau misalnya dia ada file di dalam cuman ya kedetek itu filenya di luar aja. oke. Gitu. Masih ada pertanyaan lagi, Mas? Nah, cukup, Mas. Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau dari saya sih sudah cukup, Mas. Cukup mungkin ya, Mas. Oh, ya, mungkin itu aja ya yang saya jelasin tentang tools Voca Footprinting. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya jelaskan, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.